Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gian Valhadian dari absen 11. Dan nama saya Saina Angelika Putri Andin dari nomor absen 33. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami tentang penjelasan grafik fungsi sin trigonometri dengan menggunakan lingkaran satuan. Simak video berikut ini ya. Di sini bersama saya, Kian, akan menjelaskan apa sih hubungannya antara lingkaran satuan dengan grafik fungsi. Kenapa sih kok sisi tersebut disebut dengan sin? Berikut penjelasannya. Jadi, mula-mulanya kita tuh menggambar grafiknya terlebih dahulu. Grafik sumbu X, kita gambar, sama grafik sumbu Y. Nah, jadi sumbu X-nya itu mulai dari 0 derajat, di sini 0 derajat, sampai dengan 360 derajat. Nah, lalu di sebelah kiri ini kita gambar lingkaran yang berpusat di sumbu X dan menyinggung sumbu Y. Di sini berarti kita gambar pusatnya dulu di sumbu X, sama menyinggung di sumbu Y, seperti ini. Inilah yang disebut lingkaran satuan. Otomatis lingkaran yang jari-jarinya satu-satuan, berarti ini jari-jarinya satu, jaraknya satu, ini sama, ini sama. Kita tarik garis ini, jadi di sini tulisnya satu, satu, itu. Jadi sisi mana sih yang disebut sinus? Nah, yang pertama tuh kita gambar dulu jari-jari lingkarannya. Kita ambil contoh di sudut 30 derajat ini. Dari titik pusat kita tarik set ke titik potong lingkaran. Nah, dari sini guys, kita tuh bisa tarik garis ke bawah. Dari titik potong lingkaran ke sumbu X-nya. Set. Nah, terbentuklah segitiga siku-siku. Terus mana sisi sinusnya? Sini guys, sisi sinusnya di sini guys. Kenapa kok bisa sisi sinus? Di sini, bagian sini. Ya, simpel aja dari rumusnya. Rumus sinus itu kan depan per miringnya. Berarti sini depan sini per miringnya. Disebutlah sisi sinus. Untuk yang lebih jelas seperti ini. Nah, ini guys, tadi kan kita udah dapat segitiga siku-sikunya ya. Terus kita pindah ke sini nih buat lebih jelasnya. Terus ini kenapa sisi miringnya satu? Karena tadi kan kita digambar buat lingkaran satuan ya. Nah, lingkaran satuannya otomatis itu kan jari-jarinya jaraknya satu. Jadi kita di sini tulisnya satu, di jari-jari lingkarannya dibuat satu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kenapa sih kok sisi sini bisa disebut sin? Jadi kayak gini guys, rumus sin itu kan sin apa nih, sin theta itu kan sama aja de per mi, depan per miring. Depannya mana? Depannya sini, set, kan belum diketahui nih. Berarti berarti tetap ditulis de. Terus miringnya mana? Miringnya sini guys, miringnya sini. Kita tulis 1. Berarti sama dengan de per satuan sama aja de. Nah, inilah mengapa sisi sini disebut sin theta gitu. Mungkin ada pertanyaan, kenapa sih kok sudut ini tuh punya nilai masing-masing? Nah, kita ambil contoh sudut 30 derajat. Berarti kita pertama-tama kita buat dulu garis miringnya. Loh kok bisa 30 derajat tuh dari mana? Kita pakai busur saja. Kita pakai busur gambarnya. Dari pusat ke titik perpotongan sini. Nah, dari titik perpotongan ini kita tarik garis ke kanan. Kanan sini, putus-putus ya, jangan lupa biar nggak bingung. Lalu kita temukan 30 derajatnya sumbu X ini. Nah, perpotongan di satu titik kan, logikanya gini,
Kalau dari titik perpotongan ini, lalu kita tarik garis ke bawah dan menjadi tinggi segitiga siku-siku ini ya, otomatis nilai ini itu sama aja nilai ini coy, garis yang tadi kita pertemukan ya, sama titik. Jadi sudut 30 derajat itu nilainya setengah. Ketemunya setengah di antara 0 sama 1. Cocok nggak? Ini setengah, cocok. Nanti cocok sini itu. Begitu juga dengan selanjutnya sudut 45 derajat ini kita tarik garis ke kanan putus-putus, terus kita pertemukan 45 derajat sumbu X, terus kita kasih titik sini, titik potongnya, ketemunya setengah akar 2. Cocok nggak? Cocok, setengah akar 2. Lalu yang ini sudut 60 derajat, kita tarik garis ke kanan, kita pertemukan sumbu X 60 derajat sini, kita buat titik perpotongannya, ketemunya setengah akar 3. Cocok nggak? Cocok, setengah akar 3. Lalu 90 derajat, 90 derajat nggak usah ditanya, mesti nilainya 1. Nih, kita tarik garis ke kanan, hasilnya 1. Kita pertemukan sumbu X 90 derajat, terus kita buat titik di sini, hasilnya 1. Dan jangan lupa kalau sinus itu arahnya berlawanan arah jarum jam ya. Jadi dari sini, garis ini 0 derajat, terus 30 derajat, 45, 60, 90, sampai 360 sini. Balik lagi. Terus kita lanjut ke 120 derajat. Terus kita tarik garis ke kanan, putus-putus, ketemu di sini, ketemu sumbu X yang 120. Terus kita buat titik. Oh, ternyata sama kayak sin 60 derajat, setengah akar 3. Cocok gak? Cocok, setengah akar 3. Lalu yang sin 135 derajat, kita tarik garis ke kanan, kita pertemukan sumbu X yang 135. Ternyata nilainya setengah akar 2. Sama aja kayak sin 45 derajat. Sama nggak? Sama, setengah akar 2. Lalu kita geser ke 150 derajat. Kita tarik garis ke kanan. Kita pertemukan sumbu X 150. Hasilnya berapa? Setengah. Berarti setengah itu sama aja sudut 30 derajat. Sama nggak? Sama, cocok ya, setengah. Lalu yang 180 derajat. Nah, karena 180 derajat ini berada di sumbu X, berarti nilainya 0. 0. Nah, dia papasannya di sini coy, pas di garis X-nya. Jadi nilainya 0. Cocok nggak? Cocok. Nah, begitu juga sama yang lainnya. Caranya kurang lebih gitu. Kita tarik garis ke kanan, kita temuin sumbu X-nya gitu. Cuman bedanya yang bagian bawah sini itu tinggal ditambahin minus. Jadi gini, intinya kayak gini. Kuadran 1 sama kuadran 2 itu nilainya positif. Dan kuadran 3 sama kuadran 4 itu nilainya negatif. Gitu. Terus kalau sudah dititik-titikin gini gimana? Kita sambungin aja dari titik mula-mula 0 derajat ke titik-titik yang lain. Kita sambungin aja. Jadilah grafik sinus. Begitu. Nah, sebenarnya grafik pada gambar sudah sangat bisa membuktikan untuk nilai X dan Y yang tertera pada tabel. Namun, supaya untuk memperkuat bukti, dapat dibuktikan lagi dengan cara kita mencari nilai dari
setengah ini menggunakan 30 derajat. Nah, gimana sih caranya? Caranya itu kita menggunakan segitiga Pythagoras. Nah, untuk pembuktian yang pertama, sini saya membuat gambar sebuah segitiga sama sisi. Di mana di sini saya memisalkan apabila sisi segitiganya itu 2, 2, dan 2. Nah, kemudian segitiga sama sisi itu, sudut dari masing-masing sudutnya itu ada 60. Kenapa bisa 60? Karena pada satu segitiga, nilai derajatnya penuh adalah 180, dan apabila dibagi 3, seperti ini, maka akan menjadi 60, 60, dan 60. Nah, untuk yang di 30 dan 30 di sini sendiri, itu karena di sini dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena apabila dibagi 2 akan menjadi seperti ini. Jadi kita dapat menemukan nilai sin 30 dan sin 60 sekaligus. Nah, tapi sebelum itu, di sini kita harus mencari untuk nilai yang di sini dulu. Nah, jika kita ambil setengah segitiga yang di sini, akan seperti ini. Kita mendapat bahwa nilai alasnya adalah 1 dan nilai sisi miringnya adalah 2. Nah, dengan itu kita dapat mengetahui tingginya. Berapa sih tingginya? Cara mencari tingginya adalah seperti berikut. 2 kuadrat dikurangi 1 kuadrat, atau sisi yang miring dikuadratkan dikurangi alas dikuadratkan. Dari sini kita mendapat nilai akar dari 4 dikurangi 1, hasilnya adalah akar 3 seperti ini. Kemudian di sini adalah perhitungannya. Yang kita tahu adalah rumus dari sin adalah depan per miring. Nah, untuk mencari nilai sin 30, kita cari tahu depannya itu berapa. Nah, di sini kita bisa lihat nilai depannya itu 1, maka kita tulis 1 di atas, dan miring. Miringnya itu 2, maka kita tulis 2, maka terbukti bahwa nilai sin 30 sama dengan setengah, sama seperti tabel berikut ini. Selanjutnya, pembuktian yang kedua adalah sin 60. Sin 60 juga menggunakan rumus yang sama, yaitu depan per miring, di mana depannya adalah 3 dan miringnya adalah 2. Maka dari ini kita bisa menyebutkan bahwa nilai sin 60 derajat adalah akar 3 per 2, atau bisa disebut juga dengan setengah akar 3. Untuk pembuktian yang selanjutnya atau pembuktian untuk yang ketiga, di sini kami menggunakan segitiga yang bernilai sin 45 derajat. Nah, di sini saya ambil contoh untuk alasnya 1 dan tingginya 1. Maka dari itu kita dapat mencari sisi miringnya terlebih dahulu. Caranya masih sama, yaitu 1 dikuadratkan dan 1 dikuadratkan kemudian dijumlahkan. Menjadi akar dari 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat, yaitu akar 2. Selanjutnya, dengan itu kita dapat membuat sin 45 derajat dengan rumus yang masih sama, yaitu depan per miring, di mana kita bisa mengetahui bahwa depannya itu 1 dan miringnya itu akar 2. Selanjutnya, sin 90. Ini adalah gambarnya. Di sini kami memisalkan untuk alasnya 1, tingginya akar 3, dan di sini sisi yang miring adalah 2. Kemudian kita masukkan sin 90 ke dalam rumus sin kembali, yaitu depan per miring. Nah, di sini depannya adalah 2 dan miringnya 2. Nah, yang perlu teman-teman ketahui bahwa 90 derajat itu merupakan salah satu sudut yang paling istimewa, di mana kalian dapat melihat bahwa depan dan miringnya itu sama-sama bernilai 2. Maka, apabila dituliskan sin 90 derajat sama dengan, yaitu depan per miring sama dengan 2 per 2 sama dengan 1. Dengan begitu, hasil sin 45 derajat dengan sin 90 derajat sudah sesuai dengan tabel yang ada di grafik ini. Nah, dengan begitu, hasil dari yang lainnya juga sama. Cara pembuktiannya juga kurang lebih sama.